Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ketika kita membahas tentang isu Mansur, umumnya bahasan kita adalah tentang masa lalu. Misalnya tema-tema ceramah isu Mansur, pola-pola dia mengelabui masyarakat untuk mengumpulkan duit, kemudian cerita sedekah, tabung tanah, kemudian ada pay trend. Nah, ke depan ini isu Mansur seperti apa? Apakah dia bisa lebih sukses dari masa lalu? Kemudian masih ada tempat nggak bagi isu Mansur untuk meraup duit masyarakat? Itu semua jawabannya ada yang tergantung kepada isu Mansur, juga tergantung dari respon kita. Kalau dari isu Mansur, nampaknya sekarang tuh dia nggak mungkin bisa berkembang. Kenapa? Karena tema-temanya itu dulu merupakan hasil dari kerja kelompok. Nah, ketika isu Mansur mau sendiri, kelompoknya ini lari. Misalnya cerita buat film Kun Fayakun, itu kan melibatkan sutradara dulu tuh. Isu Mansur hanya pengarahan 5 menit di depan, sudah tuh dia juga nggak tahu mau kemana gitu. Akhirnya sutradara lah yang merumuskan bagaimana tukang bubur naik haji gitu kan. Tukang bubur naik haji. Walaupun untuk tingkat tertentu ketika itu orang kan belum tahu secara detail nih. Ini siapa Yusuf Mansur. Ya udah mungkin belum menjadi masalah. Tapi kemudian ketika Yusuf Mansur ini ternyata seorang monster. Monster yang menakutkan. Ya, monster sedekah yang meraup sedekah dari mana-mana, orang mulai mengkaji. Ya kita-kita ini kan termasuk belakangan mengkaji siapa Yusuf Mansur. Ternyata Yusuf Mansur itu adalah ustadz yang kebohongan yang berbalut ustadz. Sampai sekarang ya kita lihat begitu. Jadi untuk ke depan nggak ada gagasan-gagasannya. Karena kan relatif tidak ada gagasan yang bisa disembunyikan. Dia harus mengemukakan. Karena dia untuk mendapatkan uang. Gitu. Jadi ke depan ini seperti kita lihat Yusuf Mansur akan menjual kuburan. Itu pun sudah disoroti orang. Ya, mayat-mayat tokoh-tokoh yang ada itu akan jadi sumber duit bagi Yusuf Mansur. Tentu dengan cerita agama-agama bohong. Gitu. Agama-agama abal-abal. Ya kalau bahasa sekarang nih agama para-para lah. Agama para-para. Pasti abal-abal. Nggak ada itu isinya gitu. Jadi Mansur rupanya, nah ini kita lihat kalau seperti itu petanya, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama itu adalah Yusuf Mansur itu harus di stop. Menyetopnya sebelum negara menstop Yusuf Mansur, harus ada perlawanan sipil atau respon yang agresif dari jamaah supaya dia berhenti. Nah, kalau kita memakai strategi yang pernah dipakai pendekatan Orde Baru, ya kan? Orde Baru itu melakukan pendekatan kalau bagaimana dia memerangi katakanlah kelompok ekstremis, ya kan? Kelompok ekstremis diperangi oleh Orde Baru, dulu kan ada namanya Eka-Eki, itu, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Itu ketika dia tampil, misalnya menghadapi ekstrem kanan atau ekstrem kiri, di mana dia disembunyikan, itu tuan rumah juga ikut dianggap terlibat. Misalnya menyembunyikan orang yang dicari pemerintah. Ada masyarakat menyembunyikannya, maka masyarakat yang menyembunyikan itu bahagian yang tidak terpisahkan dari upaya kegiatan kaum ekstrem kiri. Kalau ekstrem kanan, gimana? Ekstrem kanan ini misalnya dia berceramah, gitu. Kan dia suka memberikan provokasi, katakanlah gitu, agitasi melalui mimbar. Maka pengurus masjidnya juga ikut bahagian. Oh, ditangkap juga, nggak ada cerita. Nah, Yusuf Mansur bagi kita sekarang ini kita perlakukan seperti itu. Di mana dia tampil, kalau ada mimbar tempat dia tampil gitu, maka bukan dia sendiri yang kita sorot, tetapi pengurus yang mengundang dia adalah bagian
yang tidak terpisahkan dari kejahatan Yusuf Mansur. Dia adalah afiliasi Yusuf Mansur, gitu. Maka pengurusnya juga dimasukkan ke dalam itu. Misalnya di daerah ada kiai ngundang dia, kiainya ada bagian dari kejahatan itu. Nggak ada cerita. Oh, anaknya minta sedekah, Anda sama. Misalnya kiai ini tampil, dia ngundang Yusuf Mansur untuk membangun pondok pesantrennya, misal ya. Nah, itu dia bagian dari konspirasi Yusuf Mansur itu. Nggak ada cerita itu. Jakarta kan ada pondok-pondok masih, ya dulu kita lihat kita masih menghormati lah ya. Tapi anak-anak yang sekarang justru menikmatinya. Oh, nggak ada cerita. Dia bagian dari konspirasi kejahatan ini. Itu harus kita dudukkan dulu. Jadi dengan demikian dia tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Ini adalah upaya perlawanan sipil untuk memutus mata rantainya Yusuf Mansur. Ya kan? Tapi kalau dia masih berhubungan dengan jemaah, dia masih punya kesempatan itu untuk mengumpulkan uang. Karena itu kita lokalisir, kemudian langkah berikutnya adalah Yusuf Mansur itu harus dimiskinkan. Cara miskinkannya gimana? Semua sumber pendapatannya harus dipotong. Nah, misalnya pendapatannya setelah Paytrend dibubarkan, sekarang itu yang menonjol itu adalah warung steak and shake. Kita harus mengajak masyarakat bahwa ini adalah pohon kayu kejahatannya atau pohon kayu yang menghasilkan duit untuk menebarkan strateginya tadi. Kalau dalam cerita dulu nih tidak boleh mendekati pohon, gitu kan? Ya kan, karena di pohon itulah dia bersumber segala macam dia untuk mengembangkan strateginya. Warung steak dan shake itu, warung steak and shake gitu. Itu adalah sumber pendapatan Yusuf Mansur. Jadi kalau ini masih berdiri, dia nggak akan miskin. Kenapa? Pemirsa bayangkan 200 lebih dia punya. Taruhlah franchise gitu. Nanti kita bahas juga siapa Jody itu misalnya nih. Itu nggak mungkin dia tidak berkreasi. Dia masih bisa berteriak-teriak karena pemasukannya besar. Nah sekarang dari beberapa kekuatan ekonomi Yusuf Mansur ini yang kita anggap sudah hampir wassalam gitu. Hampir koid. Hampir ke liang kubur gitu. Di antaranya ya. Itu pertama rumah tahfidz Darul Quran itu jualannya nggak laku sekarang. Karena orang udah tahu ini cerita apa ya. Jualan rumah tahfidz untuk mendapatkan duit. Jadi penghafal Quran itu adalah proposal gitu. Atau kambing hitam untuk mendapat tujuan yang sesungguhnya. Karena itu sekarang udah mati. Tidak menarik itu rumah tahfidz. Kemudian dari sisi yang lain, kalau dari warung steak ini bisa diputus mata rantainya, itu dia mulai kelimpungan. Mungkin nggak mata rantai warung steak itu diputus? Itu tergantung kesadaran masyarakat kita. Nah, bukti yang terlihat yang lebih besar sebenarnya dari warung steak and shake itu juga sudah putus sekarang ini. Apa misalnya gitu? Ya tentu sebabnya kompleks ya. Misalnya yang sudah menyatakan akan tutup banyak itu ya KFC. Itu waralaba internasional. Pemegang franchise-nya di sini itu pernah menjadi orang paling kaya di Indonesia. Itu lewat. Kedua McDonald. Isu yang ditiupkan apa di saat itu? Bagi komunitas muslim, isu ini adalah ini bagian yang tidak terpisahkan dari Yahudi. Jadi boikot semua produk Israel gitu. KFC, ya kan? Ada tuh McDonald, lagi tuh Starbucks. Starbucks juga petentang petenteng tuh karena dia penopang LGBT. Ya kan? Begitu umat Islam mulai bereaksi, sepi itu tempatnya. Padahal itu internasional punya. Sepi.
Karena itu di Starbucks itu di meja-meja itu dibikin itu pengumuman kecil. Dia mengatakan untuk klarifikasi kami tidak terafiliasi dengan politik Israel gitu. Tapi orang tetap memboikot ini. Nah, ini nampaknya dia juga goyang. Itu padahal besar. Ada lagi yang sudah menyatakan tutup ya, di berita kita baca itu adalah Alfamart kalau saya tidak salah. Dia mau menutup gerainya itu sebanyak 400 di tahun 2024 ini. Coba bayangkan, itu konsumen kalau merasa ya kita sentuh jiwa agamanya, dia biasanya bangkit. Bangkit dia. Begitu bangkit, ya perlawanan sipil terjadi. Nah, warung steak and shake Sumansur kalau perlawanan sipil terjadi, anak muda dia mengerti gitu. Mahasiswa-mahasiswa dia paham, oh sebentar ini yang 200 tuh bisa kolab dan gulung tikar. Yusuf Mansur nggak perlu nantang-nantang, silahkan, nggak ada guna, nggak pengaruh gitu, itu nggak ada guna, itu nggak benar gitu. Jadi ada upaya sipil gitu. Yang ketiga ya kalau kita lebih mau ya di OTT Yusuf Mansur ini di mana dia ceramah ya hentikan, ya kan, dihentikan gitu. Maka jaringan dia ibarat ikan dengan air nih, air itu kering, ikan biasanya mati, nggak ada cerita itu. Jadi ke depan ini kita ya perlu menggiatkan seruan kita. Adapun dari Romongso ini dan channel-channel lain, itu begitu ada teori yang dia kemukakan pasti akan kita bahas. Kalau itu berasal dari ajaran Islam, pasti akan kita bantah. Karena Yusuf Mansur tidak punya kapasitas untuk membahas itu. Dan telah terbukti dari buku-bukunya isinya omong kosong. Cerita-ceritanya nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan secara dalil. Jadi dengan demikian, dalam waktu ke depan ini bergerak, Yusuf Mansur bukan akan tambah baik. Tapi dia akan dikurung, akhirnya dia akan kejepit, tidak bisa bergerak lagi. Di saat itu nanti mungkin pemerintah akan menyita warung-warungnya ini dan aset-asetnya untuk dikembalikan kepada jemaah yang telah dia rugikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.